Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog ya. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas tentang mining Dino Coin ya. Nah, ini saya memiliki alat teman-teman. Alatnya adalah alat mining. Mining pakai ISP32 ya, tipe 8266 kalau nggak salah ya. Di sini saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totalnya ada 13 teman-teman. Jadi yang satu saya menggunakan Wemos. Wemos di satu yang modelnya seperti bot apa Arduino. Arduino Uno ya, seperti ini. Saya itu memang hobi ya, dan mau belajar IoT juga. Nah, biasanya kalau saya itu memonitor Duino koin saya atau koin saya yang bernama Duko itu saya mengeceknya di web ini teman. Jadi saya harus membuka komputer ya. Harus membuka komputer jadi agak sedikit ribet menurut saya ya. Sebentar teman-teman. Ini Nah, saya harus membuka alamat wallet.duinocoin.com, kemudian saya masukkan username dan password. Itu sungguh-sungguh merepotkan. Nah, kemudian saya memiliki ide untuk memonitor koin saya namanya Duino atau Duko Coin. Itu saya menggunakan OLED seperti ini, teman-teman, ya. Nah, menggunakan OLED seperti ini, kemudian saya juga menggunakan ISP32. Sebenarnya teman-teman nggak perlu membeli model Lolin seperti ini ya. Lolin Note MCU V3 teman-teman bisa menggunakan ini ya. Mungkin nanti akan saya tunjukkan bahwasanya ini juga bisa digunakan untuk monitoring. Jadi kalau yang ini cukup mahal 32.000 ataupun kurang lebih sekarang 40 ribuan ya teman-teman ini kalau beli. Kemudian kalau yang seperti ini juga bisa digunakan, dikasihkan monitor untuk monitoring seperti ini ya. Kalau yang ini nanti saya gunakan untuk uji coba IoT ya. Juga bisa Wemos karena tipenya sama 8266. Pakai ini juga sama. Nah, kebetulan saya akan mencoba menggunakan Lolin ini ya. Lolin Note MCU V3. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman, yang pertama pastikan teman juga beli kabel ini. Kabel soket seperti ini ya, teman-teman bisa beli di toko online banyak. Di toko saya juga banyak, teman-teman. Silahkan kalau mau beli, ada juga. Jadi di sini saya beli modelnya female to female ya, karena ada kabelnya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini male to male atau laki-laki cowok ke cowok, kemudian ada cowok ke cewek juga ada. Nah, kalau cowok ke cewek itu nanti seperti ini teman-teman contohnya. Nah, seperti ini. Saya contohkan satu saja. Cowok ke cewek. Silakan teman-teman bisa beli di toko online saya. Harganya sangat terjangkau ya. Nah, daripada nyoldir. Nah, kemudian teman-teman, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, dibutuhkan LCD ya. LCD-nya seperti ini, teman. Ini disebut dengan OLED ya. OLED ini harganya juga cukup terjangkau. Dengan LCD yang besar itu lebih ya, harganya mirip, mahal dikit sih ya. Sekitar kalau yang besar panjang itu kan sekitar 24 sampai 30.000. Nah, ini teman-teman tambah 5.000 udah dapat seperti ini. Ini karakternya juga lebih halus ya, sehingga bisa membuat tulisan yang kecil-kecil. Kemudian karena ini adalah LCD ya, memiliki karakter sekitar 128 dikali 64 ya. Jadi bisa digunakan untuk tulisan yang kecil. Kemudian konektornya ini yang keren, yang paling saya senangi itu yang pertama, ini konektornya menggunakan sudah 12 IC. 12 IC itu nanti hanya menggunakan datanya itu pakai apa ini, SDA
dan SCL, kemudian satu daya, sehingga hanya butuh 4 kabel. Nah, cara pemasangannya gimana? Nah, teman-teman, cara pemasangannya pun cukup mudah ya, teman-teman. Jadi yang pertama, mungkin ini saya posisikan karena saya itu juga sedang apa ya, sambil ngomong, jadi agak kesulitan juga saya menyampaikan ke teman-teman, dan saya juga pengen mencari titik fokusnya, teman. Duh, ya Allah, nggak jelas. Nah, semoga ini mungkin lebih jelas, teman-teman. Ya. Di sini ada tulisan ground, VCC, SCL, dan SDA. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, mungkin saya perdekat lagi. Oke, seperti ini, teman. Ada ground. Jadi konektornya cukup simple ya. Ada ground, VCC, kemudian SCL dan SDA. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat konektor kabelnya, teman-teman. Jadi kabelnya ini untuk ground ya. Ground itu saya kasih warna hitam konektornya. Kemudian untuk plus ya, VCC. Jadi VCC ini tegangan 5 volt ya. Jangan dikasih 3 volt. Nah, ini kita pasang di sini. Jadi kabel DC untuk tegangan DC itu kalau plus itu biasanya warnanya hitam, plus warnanya merah. Kemudian di bagian SCL-nya, teman, ini ya. SCL-nya ini saya kasih warna coklat. Nah, setelah dikasih warna coklat, selanjutnya orange ya, mungkin ini. Ini saya kasih ke SDA. Cara menghubungannya cukup mudah ya, teman-teman ya. Jadi SDA ke SDA, SCL ke SCL gitu aja. Jadi enggak dibalik seperti serial, koneksi serial ya, harus disilang. Oke, kalau sudah seperti ini, teman, selanjutnya kita menyediakan konektor seperti ini, lolin ya. Lolin seperti ini, teman. Aduh, mungkin enggak. Nah, mungkin saya berdekat. Jadi yang pertama, teman-teman, yang dibutuhkan kabelnya itu adalah yang pertama, kabel posisinya kita buat seperti ini. Jadi yang dibutuhkan kalau menggunakan lolin ESP berapa? 32 ya, atau pakai 8266 ya. Jadi yang pertama yang digunakan ini biasanya untuk pemrograman IoT, teman-teman. Itu gunakan ground. Ground itu apa ya? G ini ya, G ya. Atau mungkin yang paling dekat ya ini. G dan VCC ya. Saya ulangi lagi ya, G itu untuk ground, VCC untuk 5 volt. Kemudian jangan dipasang di yang ini, yang 3V. Nah, 3V ini adalah untuk tegangan 3 volt. Kemungkinan nanti tidak bisa ngangkat OLED-nya. OLED-nya nggak rusak ya, karena tegangan kerjanya itu maksimalnya di 5 volt. Itu ya. Oke, yang pertama kita akan selesaikan dulu ya powernya. Jadi powernya itu harus saya pastikan terhubung. Jadi yang pertama saya akan menghubungkan ground, teman-teman. Ground ini ya, ground tadi warna hitam. Jadi saya pasang di G, jadi di sini. Oke ya. Ground, kemudian plusnya warna merah ya. Itu saya pasang di VCC, teman-teman. VCC ini tegangan 5 volt. Pasang. Nah, kemudian untuk apa ini? SDA.
Nah, untuk SDA ya, SDA ini dihubungkan jadi kalau di Lolin tuh nggak ada istilah SDA, jadi hanya D1 D2 gitu ya. Saya bisa melihat dari sini teman-teman, dari Wemos. Jadi sebenarnya Wemos itu sebenarnya sama, perangkatnya itu sebenarnya sama, jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini itu chipnya sama ya. Jadi universal, jadi enak kalau program-program IoT gitu ya. Nah, ini SDA itu SCL itu D1 ya. Jadi kalau keterangannya di sini SCL itu di D1, oke, SCL itu di D1. SCL di D1, berarti SCL ini warna SCL warna coklat sepertinya. SCL warna coklat di D1. Coklat di D1, mana D1? Nah, D1 di sini. Ya, ini ya, teman. Duh. Ini D1. Kemudian SDA. Itu ya. SDA itu di D2. Ini di D2. Nah, memang agak ekspornya, sayangnya ini yang Lolin nggak dikasih keterangan, sablonannya itu tidak dimunculkan. Jadi D1 ini disebut dengan GPIO, Universal Input Output. Jadi bisa digunakan input, bisa digunakan output, bisa digunakan untuk SDA, dan bisa digunakan untuk SCL juga ya. SDA dan SDL. Ya, SCL dan SDA. Nah, sayangnya ya ini yang Lolin ini yang D1 dan D2 itu tidak dikasih informasi bahwasanya ini untuk SDA dan SCL. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, selanjutnya teman-teman, oke, saya akan posisikan OLED-nya ke layar. Jadi saya nggak perlu melihat di komputer, cukup menggunakan ini saja beres. Oke, saya akan posisikan sebentar ini supaya bisa fokus. Jadi ini fokusnya adalah manual, teman. Kayak gitu ya, ini LCD-nya, ini yang akan dimonitor. Selanjutnya saya menggunakan kabel data, teman-teman. Kabel data udah saya siapkan seperti ini, kabel data handphone ya, menggunakan micro USB sekalian jadi power. Jadi di sini saya akan colokkan micro USB-nya. Teman-teman juga harus tahu bahwa ini menggunakan CH304 ya. 3040 atau 304 ya, saya lupa. Nah, ini teman-teman bisa mencari drivernya. Jadi ini digunakan untuk USB to serial. Jadi mungkin tiap apa namanya, tiap komputer beda-beda nanti, tiap apa konverter. Serialnya adalah CH2340. Oke, teman-teman, sebentar. Ini mau saya ganti kabel yang bagus ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Kita akan cek di komputernya. Ini tampilannya. Ini menggunakan USB to serial CH340. Ini di COM 4 ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman membuka Arduino. Ya, membuka Arduino. Nah,
Yang pertama kali yang akan kita kerjakan, kita akan mencari alamat dari LED-nya, teman-teman. Ya, dari OLED-nya. Ya, OLED ini ya. OLED ini itu berada di alamat berapa. Jadi ada beberapa teman-teman itu nanti kemungkinan akan menemui masalah di mana programnya sudah benar tetapi tidak bisa muncul di layar. Nah, untuk amannya kita open ya. Alamat 12C underscore Arduino. Nah, nanti akan saya berikan ke teman-teman ya. Kemudian pilih tool boardnya ini, karena ini saya menggunakan Lolin Wemos ya, berarti saya menggunakan ini teman. Jadi di Arduino, kemudian saya milih Lolin Wemos D1R1 ya. Nah, kalau sudah langsung di ini aja teman-teman, di apa namanya, di upload, klik ini, klik upload, kita tunggu prosesnya teman-teman. Jadi yang pertama itu akan mengcompiling sketch dulu. Jadi ini mungkin saya akan pindah supaya nanti teman-teman bisa melihat prosesnya ya. Sini aja. Nah, mantap. Nah, jadi tidak mengganggu. Oke. Nah, compiling sketch ini memang butuh waktu teman-teman. Jadi teman-teman harap bersabar ya. Nah, coding ini digunakan untuk melihat alamat dari serialnya. Nah, karena salah mengetik alamat itu berbahaya. Berbahayanya apa? Tidak nampil, yang teman-teman itu nanti bingung sendiri. Ya, jadi huruf besar dan huruf kecil ya, kalau di Arduino itu sangat berpengaruh. Jadi namanya case sensitif. Jadi mungkin agak apa ya namanya? Yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Arduino mungkin agak bingung ya. Nah, ini baru compiling sketch ya. Jadi teman-teman bersabarlah sambil saya minum kopi ya. Nah, ini proses flashing teman-teman. Bentuknya udah selesai katanya, tetapi kok belum masih bermasalah. Oke, saya akan reset dulu. Jadi kalau sudah di reset, saya lepas, saya colokkan lagi teman. Nah, layarnya masih ngeblank ya. Memang masih ngeblank karena belum kita program. Kemudian teman-teman masuk ke ini, bisa diklik ini serial monitor atau bisa dari tool, kemudian klik serial monitor. Kita tunggu. Nah, ini alamatnya ya. Scanningnya dapat teman-teman. Alhamdulillah ini langsung didapat alamatnya di 0x3C. Jadi kalau di sini belum muncul seperti ini, mungkin teman-teman masang SDA SD apa namanya tadi ya, SCL dan SDA-nya mungkin terbalik atau mungkin salah pin. Itu yang saya alami tadi ya. Sebelum saya membuat video ini saya juga bingung sendiri. Nah, setelah dapat seperti ini alamatnya 0x3C, C-nya huruf besar. Oke. Ya. Kita akan memflash atau mengambil dokumen untuk membuat apa namanya monitoring wallet dari Duko ya. Jadi yang pertama di sini pastikan include ini teman-teman jangan ada yang error. Jadi kalau nanti ada yang error, nanti akan saya kasihkan library-nya. Jadi library-nya cukup nanti teman-teman pilih ini. Jadi untuk ini setelah di copy teman pilih edit.
Kemudian teman-teman nanti dipilih, mohon maaf, pilih sketch, kemudian pilih apa ya namanya, include library, pilih add zip library. Nah, nanti teman-teman saya kasihkan library-nya. Jadi saya akan memberikan teman-teman semua library yang sudah saya miliki ya, teman-teman. Saya lupa nyimpennya di mana. Berikan dulu. Oke, filenya sudah ketemu teman-teman, namanya ESP8266 OLED SSD. Nanti akan saya kasihkan link downloadnya. Jadi ini penting, kalau teman-teman nggak memasukkan library ini, ya nanti teman-teman ngodingnya tidak akan berhasil ya, pasti akan terjadi error. Nah, cara masukkan library-nya bagaimana? Cukup mudah. Jadi pilih file, sketch, kemudian include library, kemudian pilih add zip library. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan library yang sudah teman-teman download dari link deskripsi ini. Ya. Itu yang ini, teman. Nah, ini ya. Klik open. Nah, ini library ESP Master LRDNC sudah ada, artinya ini sudah ada sebenarnya. Tapi cara masukkannya seperti itu ya. Nah, nanti kalau teman-teman buka, pastikan ini ya. Jadi include SH110 SH106 wire itu di dalam library-nya itu teman-teman itu sudah ada. Jadi cara mengeceknya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau nanti di sini error, teman-teman nggak usah bingung, pastikan di teman buka di bagian ini, kemudian di resource, di bagian SCR itu SH ini ada. Teman-teman mau mengaktifkan yang mana, yang SH106 wire.h atau SSD 1306 wire.h. Ini untuk library apa namanya, OLED-nya ini teman-teman. Jadi kalau sudah ada library-nya enak teman-teman. Teman-teman nggak usah ngoding dari awal. Cukup teman-teman tidak usah ngoding bagaimana komunikasi dengan LED-nya ini ya. Teman-teman tinggal ambil library-nya, teman-teman tinggal mau mengetik apa sudah nanti dikonversi secara otomatis. Nah, itulah fungsi dari library. Jadi bisa menghemat tenaga, teman. Nah, oke, kalau sudah seperti ini ya, kita akan melakukan setting dulu. Yang pertama adalah konstanta chart SSID. Jadi teman-teman menggunakan WiFi. Nama WiFi-nya apa? Kebetulan nama WiFi saya ini. Kemudian passwordnya ini ya, password WiFi-nya Mas Joko. Kemudian Duko user. Duko user adalah Joklin. Kemudian yang lain teman-teman nggak usah diubah. Ya, ini sudah saya coba. Bisa jalan ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal cek aja, verify dulu apakah ada kesalahan atau tidak ya. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Mungkin agak lama ya, mungkin ini kan saya pause dulu videonya. Oke teman-teman, setelah saya compile itu nggak ada yang error. Oh iya, tadi teman-teman kan ada alamat ya, alamatnya harus seperti ini ya, 0x3C yang tadi kita cek nomor serial nomor LCD-nya tadi. Kita menemukan ini tadi loh, 30C. Nah, ini tadi kita masukkan di sini. Ingat, C-nya besar. C besar, C kecil itu akan berpengaruh. Jadi hati-hati ya, ini codingnya itu case sensitif, jadi mungkin agak sedikit ribet. Jadi teman-teman mengetik 0x-nya kecil, 3C-nya kecil tuh nggak jalan. Jadi harus besar ya. Jadi jangan anggap sepele untuk coding menggunakan Arduino. Huruf besar dan huruf kecil itu akan berpengaruh. Nah, setelah itu kita compile teman-teman. Kita klik ini. Mungkin saya akan hadapkan ke atas. Nanti mungkin akan ada kedip-kedip, teman-teman bisa melihat di LCD ini nanti ya. Ini saya pegang, saya flash, bismillahirrahmanirrahim, set.
Nah, datanya ini ya akan dimasukkan dari komputer ini, teman-teman. Itu akan dimasukkan ke chip sini gitu ya. Akan dimasukkan chip sini, mungkin agak sedikit lama ya. Terus ya tunggu aja. Nah, ini baru proses program. Pastikan sampai 100% ya, teman-teman. Set. Oh, mantap. Verify udah jadi, kita tunggu. Harusnya itu sudah muncul LED-nya. Nah, muncul teman-teman. Haha, mantap. Ini ya. Kita tunggu beberapa saat. Nanti akan connect ke WiFi. Nah, muncul. Duko monitor user Joclyn. Ini ya, sama ya tampilannya. Mungkin saya dekatkan saja supaya tidak ada dusta di antara kita. Gimana ya? Supaya mungkin ini maksimalnya segini, teman. Oke, ini ya tampilannya ya. Duko miner user Joclyn, kemudian ada minersnya ada 13 jumlahnya. Kemudian ini apa, balance-nya itu 407, kecepatannya 47 apa ini? 474.877 hash. Itu sekitar 478 kilohertz ya. Saya memiliki balance dukonya adalah 0,407. Oke, nah saya akan reset. Nanti tampilan awalnya bagaimana ya? Saya akan coba reset di sini. Sini ada tombol reset. Saya tekan tombol reset. Cetik. Oke, atau mungkin saya matikan. Saya matikan. Kemudian saya nyalakan lagi. Teman bisa melihat tampilannya nanti seperti apa, yang muncul bagaimana. Nah, Duino Coin Joko Vlog. Nah, ini untuk mining apa, ada penjelasannya. Teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian connect WiFi, kalau udah connect WiFi, nah status miningnya muncul 407. Oke, kita akan cek apakah sama dengan yang ada di komputer. Oke, mungkin agak lama teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, tampilannya sama teman-teman ya. Aduh. Coba ini. Ini ya, saya fokuskan dulu. Jadi tampilan sama, 407 duko, kemudian hash rate-nya 472, sama dengan yang saya tampilkan tadi ya teman-teman. Nah, jadi dengan cara seperti ini saya tidak usah mengecek apa namanya, ngecek di komputer, harus buka gitu ya. Cukup saya menonton atau melihat di monitor ini udah beres. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman tertarik, silahkan teman-teman bisa membuat sendiri ya. Nanti semuanya bahan bisa saya siapkan teman-teman. Termasuk nanti bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini alat miningnya teman-teman. 1 dan 2 ini adalah mining menggunakan ESP232. ESP8266. Kemudian apa ya? Ini nanti barang segede ini teman-teman, itu bisa digantikan dengan yang kecil ini karena sama, cara programnya sama ya, tidak ada masalah atau tidak ada majalah ya teman-teman. Oke, begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ini jadi tampilannya keren ini mining saya.
di satu sisi saya bisa menggunakan alat ini nanti digunakan untuk apa ya namanya, pembuatan IoT. Di satu sisi kalau tidak saya gunakan untuk mining ya, koinnya namanya Duko. Nah begitu teman-teman, ini sangat cocok bagi para pemula atau anak-anak muda yang pengen masuk ke dunia kripto, tapi ini tidak saya sarankan. Di satu sisi dia senang programming, senang memprogram, senang membuat robot dan seterusnya. Opsinya bisa digunakan seperti ini teman. Oke begitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam teknologi. Sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Joko Vlog. Oke, see you next time. Bye.